Al-Hamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel @salamadani TV. Saluran yang menyajikan berbagai info keagamaan, baik tauhid, syariah, ibadah, maupun muamalah. Setiap episode menyajikan sesuatu yang menarik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Channel ini diproduksi oleh Strategic Communication Center, SCC, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, Fikom Unisba. Terima kasih atas dukungan Anda dan selamat menikmati, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 etika mengerjakan rangkaian sholat Jumat. Sebagaimana kita ketahui, sholat Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang beriman untuk menegakkan sholat Jumat dan meninggalkan segala aktivitas duniawi, seperti jual beli, terlebih ketika panggilan azan berkumandang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah menuju ingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk segera memenuhi panggilan Allah dengan menegakkan sholat Jumat, meninggalkan segala aktivitas duniawi seperti jual beli. Namun, dalam menegakkan sholat Jumat, ada beberapa etika penting yang perlu diperhatikan agar ibadah Jumatan ini tidak sia-sia dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Etika pertama, datang ke masjid lebih awal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing gibas yang bertanduk. Siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan sebutir telur." Kemudian ketika imam keluar, hadirlah para malaikat untuk mendengarkan peringatan atau khutbah. Hadis riwayat Bukhari 881 dan Muslim 850. Etika kedua, berangkat dari rumah dalam keadaan sudah berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu, lalu memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi sholat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antara Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil, lagi tercela." Hadis riwayat Muslim 857. Etika ketiga, mandi sebelum Jumatan dan bersih-bersih diri dari rumah. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran terkait mandi dan wudu di hari Jumat. Beliau bersabda, "Barang siapa berwudu di hari Jumat, maka itu baik. Namun, barang siapa mandi ketika itu, maka itu lebih afdol." Hadis riwayat An-Nasa'i 1380, Tirmidzi 497, dan Ibnu Majah 1091. Keutamaan mandi pada hari Jumat juga dijelaskan dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub, lalu ia pergi pada saat pertama, maka seolah ia telah berkurban seekor unta. Barang siapa yang pergi pada saat kedua, maka seolah ia telah berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang pergi pada saat ketiga, maka ia seolah berkurban dengan seekor domba yang bertanduk. Barang siapa yang pergi pada saat keempat, maka ia seolah berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang pergi pada saat kelima, maka ia seolah berkurban dengan sebutir telur." Kemudian ketika imam keluar, hadirlah para malaikat untuk mendengarkan peringatan. Hadis riwayat Bukhari 881 dan Muslim 850. Dua hadis ini menunjukkan betapa pentingnya mempersiapkan diri untuk sholat Jumat dengan menjaga kebersihan, termasuk mandi, serta bersegera datang ke masjid untuk meraih keutamaan yang besar sesuai waktu kedatangan.
Etika keempat, tidak berbicara apalagi ngobrol saat mendengar khutbah Jumat. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang sanadnya dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khatib sedang berkhutbah. Sungguh engkau telah berkata sia-sia." Hadis riwayat Bukhari 934 dan Muslim 851. Namun pembicaraan satu arah masih diperbolehkan, seperti misalnya khatib mengingatkan jamaah yang ribut, atau khatib mengingatkan jamaah yang belum sholat tahiyatul masjid. Bisa pula karena jamaah meminta sesuatu pada khatib saat khutbah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saat itu beliau sedang berkhutbah Jumat. Ia masuk dan langsung duduk. Beliau pun berkata pada Sulaik, "Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakan sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, persingkat sholatmu, agar bisa mendengar khutbah." Lantas beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat dan imam berkhutbah, tetaplah kerjakan sholat sunnah 2 rakaat dan persingkatlah." Hadis riwayat Bukhari 930, Muslim 875. Etika kelima, melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Sulaik al-Ghatafani datang pada hari Jumat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Ia masuk dan langsung duduk. Beliau pun berkata pada Sulaik, "Wahai Sulaik, berdirilah dan kerjakan sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, persingkat sholatmu agar bisa mendengar khutbah." Lantas beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat dan imam berkhutbah, tetaplah kerjakan sholat sunnah 2 rakaat dan persingkatlah." HR Bukhari 930, Muslim 975. Etika keenam, tidak memeluk lutut saat mendengarkan khutbah Jumat. Dari Sahal bin Mu'az dari bapaknya, Mu'az bin Anas al-Juhani, ia berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dari duduk dengan memeluk lutut pada saat imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Tirmidzi 514, Abu Daud 1110, Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin membawakan hadis di atas dengan menyatakan dalam judul bab, dimakruhkan memeluk lutut pada hari Jumat saat khatib berkhutbah karena dapat menyebabkan tertidur sehingga terluput dari mendengarkan khutbah. Dan khawatir pula seperti itu dapat membatalkan wudhu. Semoga etika menghadiri dan menegakkan ibadah Jumatan ini bisa kita amalkan dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita di hari Jumat. Amin. Jika konten ini memberi manfaat buat Anda, dukung channel ini dengan cara tekan subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Dalam cahaya ilmu yang suci, terangilah hati yang hapus maknawi. Selhamadani, lentera iman, menyebar hikmah sepanjang zaman. Selhamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah, penyejuk hati, menggapai ridha ilahi. Alunan zikir menggetarkan rindu, mengajak hati kembali bertamu pada cahaya kasih ilahi, membawa damai sejati. Mari bersama teguhkan iman, ikuti sunnah, raih keberkahan dengan ilmu, amal dan doa menuju surga yang dijanjinya. Selhamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah, penyejuk hati, menggapai ridha ilahi.
teguhkan iman, ikuti sunnah, raih keberkahan dengan ilmu, amal dan doa menuju Sahamadani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan